teman-teman, kembali lagi sama aku Ivana, dan di video kali ini kita akan membahas kasihilah dirimu sendiri. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita mau baca di Matius 22 ayat 34 sampai 40. Yuk kita baca Matius 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Judul perikopnya, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, dari ayat ini ada yang menarik teman-teman, yaitu di ayat 39 yang berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam budaya Timur, terdapat kecenderungan menghukum diri sendiri. Misalnya ketika kita melakukan kesalahan, kita menghukum diri kita ini lebih berat daripada orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita ini menganggap diri kita ini lebih rendah daripada orang lain. Perintah Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39 tadi kita baca sekali lagi ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di kalimat terakhir ada mengatakan bahwa seperti dirimu sendiri, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, terkadang kita itu tidak memperhatikan perintah Tuhan Yesus yang ini teman-teman, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri kita sendiri bukan berarti kita egois teman-teman, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita mampu menerima kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita tidak minder, kita tidak merasa kita lebih rendah, tapi kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada anggapan yang mengatakan seperti ini. Melemparkan diri ke tengah-tengah api demi menyelamatkan nyawa orang lain adalah suatu tindakan yang mulia. Kita harus berpikir lagi teman-teman. Memang berpikir untuk menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri adalah suatu hal yang baik. Tapi kita juga harus berpikir ulang. Apakah motivasi kita ini salah? Dalam arti, jangan menganggap diri kita ini lebih rendah daripada orang lain. Kita harus menghargai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menghargai orang lain. Nah, di sini kita harus belajar bahwa kita harus mengasihi diri kita sendiri, karena tidak akan ada orang yang mengasihi dirinya sendiri lebih daripada dirinya sendiri. Dengan kata lain, tidak akan ada orang yang lebih mengasihi diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Yaitu yang bisa menghargai diri kita hanya kita sendiri. Orang lain nggak bisa menghargai diri kita. Memang orang lain bisa menghargai diri kita, tapi hanya di hal tertentu. Tapi yang bisa mengasihi kekurangan kita, mengasihi apa yang ada di dalam diri kita, hanya diri kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi diri kita sendiri, mengasihi kekurangan kita, mengasihi kita ini apa adanya. Mengasihi diri kita berarti berani menerima kekurangan kita dan juga bisa berdamai dengan masa lalu kita, yaitu kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu. Karena Tuhan ini menganggap semua manusia adalah berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, kasihilah dirimu sendiri. Sebagai ayat penutup, kita mau baca di Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri,
tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Semoga video ini dapat menjadi berkat buat teman-teman untuk mengasihi diri kita sendiri, karena semua manusia berharga di mata Tuhan. Jangan merasa kita ini lebih rendah daripada orang lain. Ketika engkau melakukan kesalahan, melakukan dosa, mintalah ampun kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyucikan segala dosa-dosa kita, dan Tuhan menganggap bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Semangat, Ciayo, Tuhan Yesus memberkati.